warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, agar terus bisa mengikuti pelajaran sosiologi. Jadi, untuk hari ini kehadiran akan dilakukan di akhir pelajaran, yaitu pada saat mengumpulkan tugas. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan, Ibu akan menjelaskan terkait dengan materi hari ini. Selanjutnya ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa masing-masing dalam hati dimulai. Selesai. Untuk anak kelas 9 semester 2 hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai globalisasi dan dampak ketimpangan sosial di masyarakat. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar siswa dapat menjelaskan mengenai apa itu globalisasi dan masalah apa yang timbul akibat adanya dari globalisasi, yaitu salah satunya ada ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Yang kedua yaitu agar siswa mampu menjelaskan tentang ketimpangan sosial yang terjadi baik di komunitas lokal sebagai akibat dari adanya globalisasi. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke materi. Ada yang tahu tentang apa itu globalisasi? Pasti kita di sini sering mendengar apa yang dinamakan dengan globalisasi. Jadi globalisasi itu adalah adanya sistem atau jaringan yang menghubungkan antara negara-negara di seluruh dunia. Salah satunya itu ada yang dinamakan dengan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dimana organisasi yang menghimpun seluruh negara-negara yang ada di dunia. Nah, di sini ada beberapa definisi dari globalisasi yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama yaitu menurut Selos Marjan, di mana beliau mengatakan bahwa globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunitas antara masyarakat di seluruh dunia. Nah, jadi di sini globalisasi yang dimana dalam globalisasi itu adanya jaringan atau sistem yang menghubungkan antara negara satu dengan negara yang lain. Yang di situ salah satunya contohnya yaitu ada PBB ini atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menghubungkan negara A dengan negara B, negara C, negara D, dan negara-negara lain yang ada di dunia. Selanjutnya yaitu menurut Ahmad Suparman, yang dimana beliau mengatakan bahwa globalisasi adalah sebuah proses menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Jadi dari adanya globalisasi itu kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu maupun jarak itu sendiri. Bisa jadi dari negara A bisa menggunakan barang ataupun produk-produk lain dari negara B dan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah definisi yaitu kita akan langsung menginjak kepada masalah ketimpangan sosial di masyarakat, yang dimana sebagai akibat dari adanya dampak negatif dari globalisasi itu sendiri. Sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu masalah? Ada yang tahu? Jadi masalah terjadi ketika tidak adanya keselarasan antara ekspektasi dengan realita. Misalnya harapannya dari adanya globalisasi ini yang memang mampu mempermudah akses informasi, tetapi pada kenyataannya globalisasi sendiri banyak memberikan masalah-masalah. Salah satunya yaitu diskriminasi. Sebelumnya ada yang udah tahu di sini apa itu diskriminasi? Jadi diskriminasi sendiri yaitu adanya perasaan atau sikap tindakan yang memang memberatkan salah satu pihak. Jadi merasa
bahwa golongan yang satu ini lebih unggul dari golongan yang lain atau adanya sikap tidak adil terhadap satu golongan. Nah, di sini ada beberapa faktor dari penyebab diskriminasi itu sendiri. Yang pertama itu faktor dari diskriminasi ini masalah ketimpangan sosial. Salah satu contohnya itu ada diskriminasi. Nah, di sini faktor dari diskriminasi sendiri yaitu ada 3 faktor. Yang pertama, adanya persaingan yang semakin ketat dalam berbagai kehidupan. Jadi kita menyadari sendiri ya, di era globalisasi ini di mana berbagai aspek sendiri itu mengalami persaingan baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun di pendidikan itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu adanya tekanan atau intimidasi yang timbul atau yang dilakukan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang minoritas. Kebanyakan kan memang kelompok yang mayoritas menganggap bahwa dirinya lebih kuat dibanding dengan kaum minoritas yang sering dianggap lemah. Nah, di sini yang kedua adanya intimidasi kaum lemah. Tadi yang pertama adanya berbagai persaingan di berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya yang ketiga itu ketidakberdayaan golongan miskin, yang dimana kita juga sering menganggap atau melihat bahwasannya golongan miskin dianggap sebagai kaum yang lemah baik secara ekonomi maupun hukum, karena memang hukum sendiri seringkali diidentikan tumpul ke atas namun runcing ke bawah. Maksudnya di mana hukum itu tajam kepada orang-orang lemah, termasuknya kepada kaum-kaum yang miskin tersebut. Nah, di sini tadi faktornya lemahnya kaum miskin. Nah, dari penyebab adanya diskriminasi ini sendiri yaitu lahirnya bentuk-bentuk dari diskriminasi, yang dimana bentuk-bentuk dari diskriminasi sendiri yang pertama ada diskriminasi ras. Sebelumnya di sini ada yang udah tahu apa itu diskriminasi ras? Jadi diskriminasi ras itu cenderung membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lain berdasarkan asal daerah, atau yang sudah kita ketahui atau banyak orang ketahui yaitu adanya diskriminasi ras di Afrika, yang dimana menganggap bahwa ras berkulit putih itu status sosialnya lebih tinggi ketimbang dengan ras yang berkulit hitam. Serta masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kalian gali informasinya melalui internet. Yang kedua yaitu adanya diskriminasi agama. Yang kedua, diskriminasi terhadap agama, di mana seringkali kita menemukan bahwasanya di Indonesia memang kita penuh dengan keberagaman, bukan hanya 1-2 agama saja, namun di Indonesia sendiri yang memang diakui kurang lebih ada 5 agama. Nah, di situ kita hidup berdampingan. Jadi, tidak adanya diskriminasi agama ini seringkali menganggap bahwa orang yang berbeda agamanya dengan kita atau orang yang berbeda agamanya dari mayoritas agama penduduk di daerah tersebut itu mengalami tekanan atau perlakuan yang tidak adil dengan kelompok yang lain. Nah, itu dari diskriminasi agama. Selanjutnya ada diskriminasi gender. Sebelumnya ada yang udah tahu apa itu gender? Jadi, gender sendiri yaitu bukan hanya perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan, namun juga perbedaan peran
antara laki-laki dan perempuan, di mana di dalam rumah laki-laki sebagai pemimpin, kepala keluarga, dan ibu sebagai yang mengayomi, sebagai pelindung, sebagai pemberi rasa aman di dalam keluarga itu sendiri. Namun seringkali diskriminasi terhadap gender ini yaitu di mana menganggap perempuan sebagai kaum yang lemah, yang memang bisa ditindas, yang hanya cukup di sumur, dapur, dan kasur. Nah, itu termasuk ke dalam diskriminasi gender. Bagaimana sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Jika memang tidak, kita lanjutkan ke masalah ketimpangan sosial di masyarakat lokal akibat globalisasi. Yang selanjutnya, ketimpangan sosial di masyarakat lokal. Nah, sebelumnya ada yang tahu maksud dari ketimpangan sosial di masyarakat lokal itu sendiri apa? Jadi, ketimpangan sosial di masyarakat lokal itu adanya perbedaan-perbedaan atau tumpang tindih yang terjadi. Jadi, ketimpangan yang terjadi di bidang ekonomi, di bidang politik, maupun di bidang sosial budaya. Nah, yang pertama yaitu ketimpangan yang terjadi di bidang ekonomi. Ketimpangan yang terjadi di bidang ekonomi itu sendiri, seringkali kita melihat bahwa orang yang semakin kaya akan terus bertambah kaya dan orang yang miskin akan semakin miskin, di mana memang banyak persaingan sendiri di bidang ekonomi ini. Setiap orang yang memang memiliki kreativitas dan inovasi, mereka akan terus bertambah kaya. Sedangkan orang yang termasuk ke dalam kaum miskin, seringkali mereka merasa sudah lemah terlebih dahulu dengan ketidakberdayaan dan kreativitas dan dari mereka sendiri. Selanjutnya yaitu di bidang politik. Kenapa adanya ketimpangan sosial di bidang politik? Karena seringkali kita melihat bahwa orang-orang yang memang berada di bangku-bangku politik itu memang orang yang cenderung memiliki ukuran materi yang di atas atau yang di atas rata-rata. Jadi biasanya memang orang yang lemah di bidang ekonomi sendiri itu akan sulit berada atau memiliki bangku politik itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu ketimpangan sosial di bidang budaya. Nah, di sini ada yang tahu maksud dari ketimpangan sosial di bidang budaya? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya adanya globalisasi itu sendiri memang memberi kemudahan akses informasi, tidak terkecuali di dalam bidang budaya sendiri. Masuknya budaya-budaya dari berbagai negara itu juga memberikan ketimpangan di dalam aspek budaya, yang dimana dikhawatirkan memang sebagai para penerus bangsa ini, mereka akan cenderung lebih menyukai budaya-budaya dari luar atau budaya-budaya dari barat yang sering kita sebut dengan westernisasi, baik dalam segi pakaian, makanan, maupun cara hidup yang lain yang memang banyak ditiru oleh masyarakat Indonesia dari budaya-budaya barat itu sendiri. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan materi kita hari ini. Ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, berarti kita akan seperti yang udah Ibu sampaikan di awal, bahwa absen pada hari ini itu akan dilakukan di akhir pembelajaran atau pada saat kalian mengumpulkan jawaban dari pertanyaan yang akan Ibu berikan terkait dengan materi kita pada hari ini.
hari ini. Mari bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.